Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Pertanyaannya, apakah langsung surga atau ada proses? Ada proses. Wa asatidina wa muallimina wa jami'il muslimina wal muslimat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan li mu'allifi hadzal kitab anna Allahal karim yataghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yashfi maradana wa rahmatana wa yaqdi hajatina hajatan fid dunya bil masara wa hajatan fil akhirah bil maghfirah. اختم لنا بالحسنى والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjana wa anqadhana minadh dhalali wat tughyan wa karaha ilaina al-fusuqa wal 'isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikud dayyan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sahibul Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil irfan. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wa waffiqna ila siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba abadan abidin wa dahra dahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minas sunnah bil masjid niyatul i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnata lillahi ta'ala. Pertama-tama yang kami ta'zimi dan kami hormati para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan segenap takmir Masjid Darul Falah, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua. Semoga amal ibadah kita diterimanya dan semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa dihaturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa amma ar-rijlani fahfadhhuma an tamshiya bihima ilal haram kal masyi li ajli ghibatin aw litajassusi auratil muslimin aw tas'a ay tadhhab bihima ila babi sultanin zalimin ma'ar ridha bi zulmihi. Fa innal masya ila salatin zalamah min ghairi daruratin
ay hajatin syar'iyyatin wa irhakin ay ityani maksiatin kabiratin fa innahu tawadu'un wa ikramun lahum ala zulmihim wa qad amara Allah ta'ala bil i'radi anhum fi qawlihi ta'ala wa la tarkanu ay la tamilu wa la taskunu ila alladzina zalamu fatamassakumun nar al-ayah ila akhir ma qala al-musannif. Kemudian di antara anggota yang wajib kita pelihara dari perbuatan maksiat atau yang diharamkan adalah kedua kaki. Jadi kedua kaki ini salah satu anggota yang wajib disucikan yaitu pada ketika berwudu. Nah, jangan sampai kaki kita itu tergelincir daripada sirat. Makanya wajib disucikan. Fahfazhuma an tamshiya bihima ila haramin, maka hendaklah engkau pelihara kedua kaki itu daripada berjalan kepada yang diharamkan. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini terkadang kita kadang merasa dihindarkan Allah daripada maksiat menuju ke kemaksiatan. Padahal ada kemampuan, bahkan ada penumpang untuk bisa kita melakukan perbuatan maksiat dengan kedua kaki kita, tapi kita dihindarkan oleh Allah. Baik kita gunakan untuk berjalan ke masjid. Kan ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan ke masjid ala taharatin, dalam keadaan bersuci, untuk apa? Ke masjid untuk ibadah seperti sholat, ibadah yang lainnya, atau majelis ilmu, maka setiap langkah yang kita langkahkan itu akan mendapatkan pahala yang besar, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihapus kesalahan-kesalahannya, kemudian setiap langkah itu dinilai kebaikan, 10 kebaikan. Itu kaki. Tapi sebaliknya kalau kita gunakan untuk berbuat maksiat, maka sama seperti itu juga, besar dosanya. Contoh di sini seperti berjalan untuk tujuan ghibah atau tajassus. Apa itu tajassus? Mencari keaiban atau kesalahan orang-orang Islam. Berjalan pergi dengan kedua kaki untuk seperti itu, maka haram hukumnya. Atau berjalan untuk menuju pintu penguasa yang zalim dan dia ridha dengan kezalimannya, sebagaimana yang dikatakan Imam Ibnu Hajar. Maka berjalan kepada penguasa yang zalim ini tanpa ada hajat, tanpa ada keinginan untuk menegah kezalimannya atau kemaksiatannya, itu maksiatun kabiratun min ghairi daruratin wa irhakin, maksiatun kabiratun, itu hukumnya maksiat yang besar. Maka sesungguhnya berjalan kepada mereka
kepada penguasa yang zalim bukan untuk tujuan yang jelas, bahkan untuk menginginkan sesuatu daripada penguasa tersebut, itu merupakan bentuk kerendahan hatinya dan memuliakan mereka atas kezalimannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk berpaling daripada mereka, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala tarkanu ay la tamilu, jangan kamu condong dan tenang, ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang mereka itu sebut Allah dengan zalim, maka patamassakumun nar, kalian akan disentuh oleh api neraka. Dengan tujuan apa? Bukan untuk menegah kezalimannya atau menasihati mereka, bahkan mungkin mendukung dengan kezaliman penguasa tersebut. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, al-ulama'u umana'ur rusul ala ibadillah ma lam yukhalitus sultan. Ulama itu adalah pemegang amanah para rasul atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala selama mereka tidak bergaul dengan para penguasa sultan. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka melakukan demikian, faqad khanur rusula, maka mereka sungguh berkhianat kepada para rasul. Fahzaruhum, hati-hatilah kepada mereka, wa'taziluhum, dan jauhi mereka. Nah ini yang senang bergaul dengan penguasa yang zalim. Perbuatan mereka dianggap berkhianat kepada para rasul, kecuali dengan tujuan untuk menasihati mereka atau memperingatkan mereka. Dan ulama seperti itu sangat sedikit yang mau memperingatkan atau menasihati para penguasa. Tapi kalau kada mampu jangan juga. Artinya kalau kan memang ujar Rasulullah itu, idza ra'a minkum mungkaran, kalau kita melihat kemungkaran, falyughayyir biyadih, hendaklah menegah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau tidak bisa, fabilisani, kalau tidak bisa juga fabiqalbi, wa dzalika ad'aful iman, itu sekurang-kurangnya. Nah kalau kita misalkan mencegah kemungkaran itu dengan perbuatan kita, dengan tangan kita, timbul fitnah yang baru, nah ini berbahaya. Itu kata Imam Al-Haddad, beliau mengatakan lebih baik jangan. Artinya mungkin bisa ada yang mampu, mungkin pemerintah dengan kekuasaannya. Kalau kita ini dengan tangan kita mencegah kemungkaran, mungkin bisa jadi kita di apa-apanya, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri, harta kita bisa jadi daripada kezaliman mereka. Khairul umara, sebutkan dalam sebuah riwayat, sebaik-baik pemimpin, alladzina ya'tunal ulama, adalah mereka yang datang kepada para ulama. Wa syarrul ulama, dan sejelek-jelek ulama, alladzina ya'tunal umara, yaitu mereka yang mendatangi para penguasa. Kecuali tadi untuk jalan memberikan mereka nasihat atau memperingatkan mereka, maka itu bagus. Tapi melihat nang serba merah biru, wah, hukum asalnya A jadi B, berubah langsung. Makanya salah satu godaan terbesar yaitu, kan pernah Imam Ghazali itu mengatakan bahwa rusaknya ulama itu adalah bil
jahi wal mali, dengan pangkat, kedudukan dan harta. Digoda dengan dua macam ini, ya tadi akhirnya ilmunya itu bukan menjadi bahan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahkan sebaliknya. Nah, apalagi sekarang musim-musimnya nih. Nah, ini para tuan guru, para dai, para kiai biasanya digoda dengan ini. Ya julun sekerisik duit batang nang bungul lagi julun suruh bagiakan guru aja. Wah, bungul ini. Itu sudah dikasih itu kan suruh membagi lagi. Mana ta'adubnya, adabnya. Nah, itulah akhir zaman lah. Jadi kekuasaan itu akan baik atau satu negeri, satu wilayah, satu negara yang dipegang oleh orang soleh, orang bagus, itu berkahnya luar biasa. Yang mereka mampu untuk melaksanakan syariat agama. Tapi terkadang ya itulah, ada oknum-oknum tertentu yang bahkan menjelek-jelekan agamanya sendiri. Bahwa Islam itu kalau dijalankan secara utuh itu maka sangat bagus dan sangat menguntungkan. Tapi ada tadi upaya-upaya untuk mencegah itu semua. Jadi pada intinya mudah-mudahan kita tahun depan ini mendapat pemimpin yang amanah. Itu aja, siapapun mereka. Nah, yang penting amanah, melihat rakyatnya bukan dengan mata kepala tapi dengan hati. Karena kalau sudah dengan hati itu insya Allah akan menjadi baik. Tapi kalau dengan mata kepala saja, tidak dengan hati, ya sudah, tiganya ya. Kemudian wa in kana dzarikal masyu ilaihim li sababi talabi ma lahum bihi fahuwa sa'yun ila haramin. Tapi kalau berjalannya tadi untuk tujuan menuntut sesuatu bagi mereka, itu merupakan usaha atau berjalan kepada yang diharamkan. Artinya tujuannya hanya untuk manfaat pribadi. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a li ghaniyyin salihin li ghinahu dhahaba sulusa dinihi. Siapa orang, ujar Nabi, yang tawadhu, merendahkan diri kepada orang yang kaya, orang kayanya soleh bukan toleh. Jadi orang yang tawadhu kepada orang yang kaya, orang yang kaya ini soleh, bagus saja. Tapi tawadhu'nya tadi liginahu, karena kekayaannya. Zahaba sulusa dinihi, maka hilanglah 2/3 daripada agamanya. Jadi tawadhu'nya tadi karena kekayaannya, dalam hati ingin mendapatkan bagian daripada kekayaan orang tersebut. Nah, maka seperti ini dia berusaha untuk menghilangkan 2/3 daripada agamanya. Yang dimaksud adalah adab di sini dalam agama. Makanya kata beliau, annal adaba salah satun. Adab itu terbagi kepada 3. Adabun ma'allah,
ada adab dengan Allah, wa adabun ma'a rasulihi, adab dengan para rasul, wa adabun ma'amatin nas, dan adab kepada seluruh manusia. Fa idza tawadda'a li ganiyin dhahabal adyan wa huma al adab ma'al dhahabal adabani wa huma al adabu ma'allah wal adabu ma'a rasulihi. Yang hilang dimaksud tawadu kepada orang kaya yang soleh adalah hilangnya adab kepada Allah dan adab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan kita memusuhi orang kaya, tidak. Nah, kalau perlu dirangkul iyalah. Nah, karena dengan kekayaan mereka ini, ya mungkin masjid semoga ini jadi, ya, tempat-tempat kebaikan bisa jadi. Ada pesantren misalkan, nah, masjid megah dan lain-lainnya dengan sebab orang-orang kaya yang soleh. Kita hanya dilarang merendahkan diri kepada mereka kalau karena kekayaan mereka. Nah, kalau orang Islam tuh kaya bagus lah. Nah, apalagi misalkan ekonomi global dipegang orang-orang Islam, bah itu bagus banget. Nah, orang-orang yang seperti ini artinya orang yang kaya, yang soleh itu bagus. Yang mereka memikirkan agama. Nah, kita dilarang tadi tawaduknya kepada mereka kalau memang karena kekayaannya, dengan tujuan ambil bagian daripada apa yang mereka miliki. Kita berjalan lawan sidin ke rumah sidin, nah, inji pun ya, itu tuh bahasa kami lah, nah, inji pun, nah, dalam hati ini supaya dapat ambil bagian daripada kekayaan mereka. Kalau bergaul silakan bergaul, nah, tapi oleh para ulama menyebutkan mereka itu menganjurkan untuk kita bergaul kepada orang-orang fakir dan miskin, sebagaimana senang tuh Nabi bergaul dengan orang-orang fakir miskin, karena kita bisa belajar lewat mereka, mungkin dengan kesabaran mereka, kondisi mereka itu membuat mereka sabar. Makanya orang yang fakir yang sabar itu apa ya? Itulah yang dipuji. Nah, karena kesabaran mereka tuh. Makanya pernah diriwayatkan Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa itu pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab apa engkau mengangkat aku menjadi kalimu? Jadi kita kan Nabi Musa itu kan bisa berbicara dengan Allah, kalimullah. Dengan sebab apa engkau mengangkat aku menjadi rasulmu dan sebagai kalimu? Tidak ada yang nabi seperti Nabi Musa kecuali Rasulullah yang bisa bicara tuh nadanya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, aku mengangkatmu itu sebagai nabiku dan rasulku, bahkan kalimku, ujar Allah Subhanahu wa taala, bukan lantaran banyaknya kamu sholat, bukan lantaran banyaknya kamu itu ibadah puasa, bukan lantaran banyaknya sedekah dan lain-lainnya. Satu ketika, ujar Allah Subhanahu wa taala, engkau menggembala, kan kebanyakan pekerjaan para nabi itu menggembala ya, yar'al ghanam, sepertinya Rasulullah juga kan yar'al ghanam, memelihara atau menggembala kambing atau domba atau onta. Nah, suatu ketika engkau menggembala domba, ada satu ekor yang lepas daripada rombongannya. Engkau
engkau kejarlah itu domba tadi sampai beberapa gunung. Wah. Sampai beberapa gunung. Setelah engkau dapat, engkau tangkap, engkau bukan marah. Kalau kita Pak, kada usahlah beberapa gunung, beberapa gang aja menangkap ayam. Ini aku sembelih itu bang, ini sudah. Kan seperti itu kalau sembelih ini marahnya tuh nah. Maka ujar Allah Subhanahu wa taala, dengan kesabaranmu itulah engkau kuangkat menjadi rasulku dan kalimku. Ternyata memang innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Jadi sabar itu besar banget pahalanya. Sampai-sampai Allah menyatakan pahala sabar itu yang disempurnakan tanpa batas. Tanpa batas. Para nabi ulul azmi, ada kan? Nah itu, yang 5 orang itu diangkat menjadi rasul, bahkan paling mulia di antara nabi dan rasul yang lain. Kenapa? Karena kesabaran mereka, karena keteguhan iman mereka dalam membimbing umat. Jadi memang seperti itu, perlu sabar. Kita misalkan ditimpa musibah, maulah banyak panjang mengeluh, apa sudah terjadi, sabar aja ya lah. Sakit misalkan, ada satu sisi kita syukuri, bersyukur di situ bukannya berdiam, tetap ikhtiar, usaha untuk berobat. Nah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi harus sabar. Nah, jangan banyak mengeluh, gerasah, gerusuh. Nah, apalagi sampai mengatakan kenapa aku ditimpakan seperti ini. Itu artinya apa? Tidak ridha, tidak ikhlas dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang mudah sih diucapkan. Nah, tapi itulah bahwa manusia yang hidup tidak ada satupun di permukaan bumi ini tanpa ada cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar itulah penyempurna sudah. Nah, sebetulnya kan sabar itu bukan saja ketika orang itu dalam kesempitan, bisyiddah. Pada waktu longgar, pada waktu kelapangan, kemudahan pun harus sabar juga. Nah, harus sabar. Wa hadza fi ginan salihin. Nah, celaan atau hilangnya 2/3 agama itu pada tawaduknya kita kepada orang kaya yang soleh. Fama dhannuka bil ghina zalim. Lalu bagaimana kalau kita itu tawaduk kepada orang kaya yang zalim? Tawaduk kepada orang yang soleh, yang kaya, yang soleh, karena kekayaannya itu sudah bisa menghilangkan 2/3 agama kita. Lalu bagaimana kalau kita tawaduk karena kekayaan orang kaya yang zalim? Seperti penguasa tadi kan? Wa alal jumlah, kesimpulannya kata beliau, faharakatuka wa sakanatuka bi'adaika nikmatun min ni'amillahi ta'ala alaika fala tuharrik syai'an minha fi maksiatillahi ta'ala aslan. Maka gerak-gerakmu dan diammu dengan anggotamu itu satu nikmat daripada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada engkau. Maka jangan engkau gerakkan atau gunakan itu nikmat tadi, ajuz'an satu bagian minha daripada anggota tersebut, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang repot itu apa? Hampir kemaksiatan setiap detik, setiap saat kita lakukan. Jadi kalau di akhir zaman itu ya, berupaya untuk menghindari maksiat itu besar banget pahalanya.
Karena ada kemudahan-kemudahan, iyalah di rumah bahkan di kantong kita ada maksiat. Di rumah televisi itu dapat dipastikan tuh. Setiap hari kita melihat di situ aurat. Jadi ada salah satu guru kami itu, sampai yang kami tahu ya, masih di pondok waktu itu, beliau tidak punya televisi di rumahnya itu. Kalau HP ada sih, memang untuk keperluan. Tapi kalau televisi tidak ada. Anaknya yang kecil itu sudah hafal apa namanya, Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Kalau kita tidak hafal-hafal juga. Hafal juga Haddad, Attas ya lah. Surah Yasin kan si Salman Al-Madani itu umur 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita surah Yasin umur 80 tahun belum hafal juga. Surah Yasin tabulak-balik nah, berapa ingkanat subuh baca surat Yasin sampai ingkanat gugur Yasinnya, baca lagi sampai ingkanat gugur lagi. Ada kalau ingkanat tuh tasbih sama. Tapi tetaplah berusaha, tetap berusaha. Wastamilha ayil a'da fi ta'atillahi ta'ala, maka gunakanlah olehmu itu anggota tadi untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dalam wudu itu kan 7 ya yang kita basuh tuh. Makanya Syekh Muhammad Asy-Syatiri dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis bahwa wudu itu di antara hikmahnya kan ya sebenarnya banyak. Karena setiap perintah daripada Allah itu mengandung hikmah. Wudu yang kita basuh apa? Anggota. Ada 4 anggota kan? Faksiru juhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Situ setidaknya 4 anggota disebutkan. Anggota yang lain seperti kemaluan, mohon maaf. Kan sebelum berwudu kita itu biasanya kebanyakan apalagi bangun tidur kita kan bersih-bersih tuh, kencing. Nah, kita bersihkan. Istinja artinya kan istinja. Ini penting nih. Makanya perlu belajar tentang fikih supaya taharahnya betul. Karena penting itu, karena ajar Rasulullah at-tuhur miftahus shalah. Kesucian itu adalah kunci di mana diterimanya satu ibadah, apalagi salat. Belajar tentang itu. Nah, bagaimana cara bersuci yang benar? Ini terkadang masih ada mengaji juga orangnya, tapi kalaunya kencing masih berdiri. Ya. Masih berdiri. Makan masih berdiri juga, minum iya juga, ngobrol lagi. Ini yang banyak kita di undangan biasanya nih, makan berdiri ya lah, minum berdiri sambil ngobrol lagi. Nah, syariat bukan seperti itu. Kalaupun memang harus ya, artinya mungkin tidak tempat duduk ya lah, sabar dulu ya, sabar dulu. Jadi anggota-anggota itu yang wajib kita basuh ketika berwudu itu yang biasanya yang nampak melakukan dosa. Muka ini kan, di muka ini banyak. Kalau di muka ada mata atau di daerah atas kepala lah, ada telinga. Nah, ada lagi yang lucu kan, nang bendak di sini, handset kan namanya.
bukan gengsit kan. Allah sering gengsit menyebut gengsit handset ya namanya. Gengsit itu ya mesinnya dulu ya. Nah, tuh taruh di sini. Kalau Al-Quran bagus, yalah didengarkan. Memang seperti itu bagusnya. Jadi kalau hati itu keras misalkan lah, coba perbanyak mendengarkan bacaan Al-Quran. Tidak dibaca, perbanyak mendengarkan. Itu untuk mengobati keras diantaranya, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Dengarkan itu. Ini didengar apa? Musik. Nah, apalagi tahun baru tadi, nunggu-nunggu kapan jano apa namanya tuh yang mercon itu nah. Mulai habis isya duduk jadi mau ke rumah menghadangi sampai jam 12 malam. Terlalu juga itu ditunggui. Mendingan tidur ya lah. Nah, atau ibadah. Ya. Makanya waktu itu ada satu anjuran indal ulama untuk mengamalkan satu kalimat yang apabila kita baca pada waktu manusia kebanyakan lah itu besar pahalanya. Nah, itu bagus itu. Nah, diamalkan kan. Bahkan pada waktu yang biasa aja. Itu kalimat apa namanya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu ada ulama menganjurkan kalau bisa dalam sehari kita baca 360 kali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha Muhammad Rasulullah. Itu. Yang kita kalimat kan nahya wa namut wa nub'asu ilaih. Dengan itu kita hidup, mati kita bahkan akan diutus dibangkit kembali dengan kalimat tersebut. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biyanu insyaallah taala minal aminin. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apalagi yang dijazakan oleh Abu Ja'al Maliki itu nah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasa'ahu ilmullah. Itu dibaca itu. Sering-sering baca itu habis sholat atau habis kita apakah satu santai baca itu, karena itu nikmat kalau kita maknai, nyaman itu kita amalkan itu. Karena setiap kalimat itu apalagi kalau kita meninggal dengan kalimat tersebut maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal ibadah itu cari yang mudah, nah, bukan yang sulit-sulit. Cari yang mudah. Apalagi nang kita sering nang apa namanya yang kalau bahasa kami itu nang pangoliran beramal ibadah. Apa pangoliran bahasa di sini? Pemalas. Cari satu amal ibadah yang kalau kita amalkan, nah, itu mendapatkan pahala yang besar. Nah, diantaranya tadi seperti itu baca salawat juga kan. Termasuk amaliyah yang sangat besar pahalanya, qiraatul Quran. Nah, itu bagus itu. Karena seutama-utama ibadah umatku ujar Nabi adalah qiraatul Quran. Tahu ya pada bagus lah, cuman kulir tadi bang udah. Atau setidaknya basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, setiap amal ibadah yang kita lakukan itu Allah terkaya. Artinya Allah tidak berhajat kepada amal kita. Wallahu ghaniyun anka wa an amalika. Allah tidak berhajat kepada engkau dan Allah tidak pula berhajat kepada amalmu. Fala yantafi'ullahu bidzalika. Allah tidak mengambil manfaat atas dirimu dan atas amal ibadahmu. Fa ilaika ta'udu samaratuhu, maka kembalinya buah daripada atau faidah ibadah itu kembalinya kepada siapa? Kepada kita, bukan kepada Allah manfaatnya.
Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahinah. Hanya saja setiap diri dengan apa yang dia kerjakan rahinah, ujar kita akan menjadi simpanan indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah, man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu ilal jannah. Siapa orang, kata Sayyidina Ali, menyangka bahwa dia sampai ke surga tanpa ada mujahadah, kesungguhan, bahwa muta'annin, itu hanya orang yang banyak mengharap saja. Surga itu didapatkan bukan dengan gratis, ada kesungguhan daripada kita. Wa man dhanna annahu yabdhulul juhda yasilu fahuwa muta'annin. Siapa orang yang memberikan kesungguhan, artinya betul-betul berupaya untuk mendapatkan surga itu lewat ibadahnya, lewat dia berbuat taat kepada Allah, fahuwa muta'annin, dia akan menikmatinya, Jadi jangan sekali-kali kita itu, apalagi sebuah kewajiban, menjadi terbebani. Salat bukan jadi beban. Nah, terkadang kita itu kenapa menjadikan ibadah itu menjadi sesuatu yang sangat berat? Karena kita anggap satu beban. Tapi anggaplah kebutuhan kita, keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi roh, nah itu makanannya zikir, taat, itu penting. Wa iyyaka an tatrukal amal, dan jauhilah oleh dirimu atau akan dirimu untuk meninggalkan satu amal. Faqad qala Al-Hasanul Basri, sungguh berkata Imam Al-Hasanul Basri, talabul jannah bila amalin dambun minad dunub. Nah, kata beliau, menuntut surga tanpa beramal itu satu dosa daripada beberapa dosa. Wahdar an taqula innallaha karimun rahimun yaghfirudz dzunub lil usah. Maka hati-hatilah engkau mengatakan, sesungguhnya Allah itu karimun, pemurah, ay mutafaddilun yu'ti min ghairi mas'alatin wala wasilatin. Allah itu akan memberi kita tanpa diminta. Rahimun, kasih sayang, dia akan mengampuni semua dosa-dosa bagi orang yang maksiat. Nah, ini kalimat, kata beliau, itu betul. Tapi kata beliau, mulaqabun bil hamaqah, orang tersebut dicap atau digelar sebagai orang yang bodoh, mengatakan Allah Maha Pengampun tapi tidak mau minta ampunan. Nah, seperti itu. Atau tidak mau melakukan kebaikan. Ini pendosa misalkan melakukan kemaksiatan, orang maksiat, dia mengatakan Allah Maha Pengampun juga, Allah kasih sayang juga, tanpa meminta keampunan Allah, tanpa ada usaha untuk melakukan kebaikan. Kan setiap kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan kita. Maka ini orang bodoh, artinya mengharap ampunan tanpa meminta. Kayak tadi, pengen surga tanpa beramal, itu salah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu
wa amila lima ba'dal maut. Ujar Rasulullah, orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah orang yang dana nafsahu, ujar kita, yang menghinakan atau merendahkan dirinya atau menghisap dirinya, introspeksi, dan dia mau beramal sesuatu yang setelah kematian, min anwa'it ta'at, daripada bermacam-macam ketaatan. Itu nang bujur, ujar Rasulullah. Wal ahmaq man atba'a nafsah hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amaniyah. Orang yang bodoh itu, ujar Nabi, adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dan dia mencita-cita, berkeinginan kepada Allah akan beberapa keinginan. Ya tadi pengen surga bila amalin. Ada yang lucu lagi. Apa jar? Saking marahnya malaikat penjaga neraka kah? Melimparnya kelewatan. Itu bungul. Pikir kayak itu juga. Ada kisah nang kayak itu. Kalau adakah misalkan nih, saking marahnya malaikat Malik itu dengan malaikat Zabaniyah, dilimparnya sampai kelewatan ke surga. Di mana pikirnya kayak itu? Dapat di mana guru? Itu manusia macam-macam pikirnya. Kalau kata dia gitu, proses itu panjang. Panjang. Innallaha sari'ul hisab. Itu yang kita pertimbangkan, jangan mengharap kaya-kaya tadi. Itu satu kebodohan, kata para ulama. Kita aja misalkan di dunia ini kan pengen selamat, pasti ada upaya kita, ada kerja kita. Ini pengen surga tanpa beramal, itu dalam riwayat kadzab, pembohong namanya. Bahkan termasuk di minal hamakah, satu kebodohan. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya kata-kata yang sering kita dengar. Ketika orang itu misalkan mungkin diolok-olok, ya, dicaci maki, lalu langsung menampiling, sabar tuh mulai ada batasnya. Sebetulnya kata-kata itu kurang pas, karena dalam Al-Quran itu fasbir, maka bersabarlah olehmu kama sabara ulul azm, sebagaimana sabarnya para nabi yang disebut dengan ulul azam. Jadi batas iman kita di situ berarti sudah tuh batas kuatnya iman kita. Bahkan kita dilarang, ada kan, kalau kita misalkan nih dapat suatu tadi masalah, sabarnya sudah habis aku nih jar, lalu timbul perbuatan yang dilarang, nah ini kada bagus akhirnya. Jadi kata-kata sabar ada batas itu keliru itu. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fasbir lihukmi rabbika. Jadi sabar itu sebetulnya ukurannya bukan dengan omongan, bukan dengan misalkan perbuatan, tapi dengan hati. Batas di mana kita. Jadi kalau kata-kata batas itu sebetulnya tidak ada. Mungkin itulah sudah ujung daripada keimanan kita dalam hal kesabaran. Jadi tidak benar misalkan ada kalimat seperti itu. Sabar itu ada batasnya. Ya kalau sabar ya sudah, artinya makanya perlu sabran jamil, sabar yang
yang elok, tanpa harus menggerutu, tanpa harus makanya melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi butuh sabar yang jamil, sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau diuji dengan anaknya Nabi Yusuf. Nah, pernahkah terlontar misalkan kata-kata yang tidak baik kepada anak-anaknya kan? Nah, kita contoh seperti mereka lah. Jadi tidak dibenarkan sebetulnya kalau ada misal mengatakan sabar itu ada batasnya. Tidak ada batasnya lah. Yang namanya iman itu kan ya wajar lah. Al-iman ada mengatakan yazid wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Jadi ukuran itulah mungkin sudah batas kesabaran kita habis di situ. Nah, sehingga ada perbuatan yang kita lakukan atau kata-katanya. Wallahu alam ya, seperti itu. Jadi tidak ada batas sebetulnya dalam kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang pada saat sakratul maut itu mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat tauhid la ilaha illallah, lalu dikatakan itu masuk surga. Sekarang makna masuk surga di sini, apakah langsung masuk surga atau harus melalui hisab dulu? Karena boleh jadi pada saat masih hidup itu ada maksiatnya. Kemudian yang kedua, ini kaitan dengan sholat. Orang yang mendawamkan membaca salawat Nabi itu dipastikan akan terima Allah Ta'ala, baik pada saat duduk, saat berdiri maupun berjalan. Sedangkan sholat, pada saat mendirikan sholat itu boleh jadi sholatnya itu diterima Allah atau boleh jadi juga ditolak. Nah, pertanyaan saya, apakah tanda-tanda kalau ibadah sholat kita itu khususnya itu diterima Allah Ta'ala? Tanda-tandanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang meninggal, pada ketika dia meninggal, dia mengucapkan kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah. Apakah dengan kalimat tersebut yang diucapkannya kan dakhala jannah, sudah pasti kan, hadis riwayat Imam Abu Daud, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Pertanyaannya, apakah langsung surga atau ada proses? Ada proses. Nah, kalau secara zahir orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dosanya akan dihapus dan runtuh. Dosanya akan dihapus dan runtuh secara zahir. Kalimat la ilaha illallah tuhjizuhu anin nar, jadi akan menghijabmu daripada api neraka. Dan itu kita berharap mudah-mudahan itu langsung surga. Tapi dalam penjelasan kan ada yang ujar Rasulullah, di antara umatku itu yadkhulul jannah bighairi hisab. Nah, Nabi itu kan mengatakan dakhala jannah, masuk surga. Adakah misalkan dakhala jannah bighairi hisab? Ya kan? Hanya Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya kalimat la ilaha illallah masuk surga? Adakah tanpa dihisab, mengatakan Nabi? Ya kan? Nah, jadi orang yang masuk surga nang bighairi hisab itu dalam riwayat ada 70.000. Yang masuk surga tanpa dihisab artinya langsung surga. Mudahan kita masuk di dalamnya. Nah, bahkan ada keistimewaan min ummatihi yang diberikan khususiat itu, ada satu umat daripada umatnya Rasulullah yang masuk surga tadi tanpa dihisab kan 70.000. Jadi setiap satu di antara 70.000 tadi bisa membawa 70.000 yang lainnya. Nah, mudahan kita artinya kada masuk yang 70.000 yang pertama kan, masuk 70.000 yang kedua dan seterusnya.
Nah, seperti itu. Jadi Nabi tidak mengatakan langsung surga tanpa dihisab, tentu ada proses. Nah, seperti itu. Jadi andai kata jelas kalimatnya kan dakhal jannah bighairi hisab. Nah, ini enak sudah itu. Nah, itu nyaman. Artinya betul proses. Ada yang namanya yaumul mizan, ya kan? Hari di mana setiap amal ibadah kita ditimbang. Nah, itu kalau bicara itu panjang itu baca dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi, ada terjemahannya itu, bagus dibaca itu. Insyaallah kalau baca itu, kita kalau mau membacanya dengan hati, bukan dengan melihat saja, dengan hati membacanya, insyaallah taubat. Ada kalau nang viral tuh, nah setelah menonton kisah neraka taubatnya, itu hebatnya. Artinya dia melihat itu bukan dengan mata tapi dengan hatinya, bahkan total berubah dia. Yang tadinya kayak perempuan asli jadi laki-laki sudah. Nah, gara-gara nonton film kisah neraka tadi. Itu bagus kitab tadi baca, kitab Tazkirah Al-Qurtubi. Ada terjemahannya, kita lihat kalau di medsos itu bukunya tuh Jalan Menuju Kematian, itu judul bukunya. Nah, itu bagus dibaca itu. Bahkan bacaan kita sehari-hari kan, jangan baca Quran aja Pak, mohon maaf ya. Nah, Quran tuh ya boleh lah, tapi kalau kita setiap hari mengkonsumsi itu, hati kita kada tenang Pak. Jadi kalau kita membaca berita-berita di televisi itu kada tenang pikiran, ada aja macam-macam berita yang ada kekaruan kan, baca itu insya Allah hati tenang. Nah, jadi mudah-mudahan kita masuk yang tadi 70 golongan tadi, tidak yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Itu yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Bapak paham ya. Tadi ya. Ada yang lain satu lagi? Ada. Oh, yang kedua. Tanda diterimanya suatu ibadah itu dalam kitab Syarhul Hikam Ibnu Athaillah, ketika kita itu merasa ada nyaman atau khusyuk. Nah, itu dalam ibadah itu pertanda kabulul amal, diterima satu ibadah. Tapi jangan nanti aku kada pernah tenang ibadah, mungkin kada diterima ibadah kok nih, malas ibadah akhirnya, itu jangan. Jadi tidak layak seseorang meninggalkan zikir atau satu ibadah hanya alasan belum khusyuk, kada dibenarkan. Yang jelas ibadah yang diterima itu yang sempurna rukun dan syarat-syaratnya, dan terhindar daripada melakukan yang membatalkannya. Itu dalam fikih kan, menyempurnakan syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya, dan menghindari yang membatalkannya. Al-Imam Syekh Muhammad Al-Jurdan dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, yang dimaksud dengan iqamatus shalah itu diantaranya adalah menjaga waktu salat, kemudian ma'astifai syurutiha wa arkaniha, beserta menyempurnakan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Artinya yang dimaksud iqamah salat seperti itu diterima salatnya, menyempurnakan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Itu yang dijelaskan Imam Syekh Muhammad Jurdan dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, bahwa yang dimaksud dengan iqamatus shalah ya seperti itu. Artinya kalau orang mendirikan salat itu berarti diterima ibadah salatnya. Makanya tadi belajar apa saja rukun-rukun salat, syarat-syarat sahnya salat, dan yang membatalkan itu salat sendiri. Nah, seperti itu. Min qaulil ulama, daripada perkataan para ulama. Nah, kalau misalkan ditanya pastikah diterima, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya Allah, cuma kita dalam teorinya seperti itu. Nah, ini kalau pengen diterima amal ibadah ini,
terutama yang paling pertama adalah ikhlas karena Allah. Surah Al-Bayyinah itu kan ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Nah itu. Penting ikhlas ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim 'ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.